Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallah bittiba'i awamirihi wa tinabihi nawahihi fanashkurallah ta'ala bi ni'matin man wa islam. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah, keberkahan hidup ya, kemudian diberi akhir yang husnul khatimah. Allahumma amin. Saya berwasiat kepada saya sendiri dan pada jamaah semua untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya kita berhati-hati, jangan menjalankan kemaksiatan sekecil apapun dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Baik, kita sudah sampai di surat An-Nisa ayat yang ke-22 sekarang. Yang kemarin ayat ke-19, 20 dan 21 itu masih cerita atau nasihat dari Allah SWT tentang keluarga. Ini juga masih berkaitan dengan keluarga. Ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Dan janganlah tangkihu kalian menikahi apa yang nakaha telah menikahi abaukum bapak-bapak kalian minan nisa'i dari kalangan perempuan. Illa kecuali apa yang qad telah salaf dulu, telah lewat. Innahu sesungguhnya karena adalah kalau sampai menikahi itu ya. Fahisyatan itu satu perbuatan yang fahisyah keji. Wa maktan dan kemarahan. Kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala wa sa'asabila dan seburuk-buruk jalan. Di ayat ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini babnya adalah tahrimu zaujatil abi alal abna wa hukmu man khalafa dzalik. Jadi haramnya orang itu menikahi mantan istri bapaknya gitu. Ibu tiri. Jadi kemudian bagi orang yang melanggarnya itu ada hukuman tersendiri. Hukum bagi orang yang nekat untuk melakukan pernikahan kepada mantan istri bapaknya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan kisah Qais ya. Dia ini menikahi bapaknya. Jadi bapaknya ini menikahi seorang perempuan, kemudian bapaknya meninggal. Nah, kemudian Qais ini masih punya anak yang sudah dewasa begitu ya. Sudah dewasa tapi dari ibu lain. Nah, kemudian si anaknya ini bilang kepada ibu tirinya ini, Bu, saya nikahi panjenengan gitu ya. Oh, sebentar, saya menganggap kamu itu sebagai anak, gitu ya. Saya belum tahu hukumnya, bagaimana hukumnya. Saya tak sowan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Gitu. Dan beliau datang ke Rasulullah, cerita begini. Ya dah kamu pulang dulu kata Rasulullah. Terus turun ayat ini ya, tidak boleh seorang anak tiri itu menikahi ibu tiri. Ya. Tidak boleh. Jadi turun ayat ini. Yang kedua adalah juga tidak boleh wa anta jama'u bainal ukhtain. Jadi tidak boleh juga mengumpulkan dua orang saudara.
Dua orang saudara dikumpulkan jadi untuk dinikahi bersama-sama dalam waktu yang sama, kecuali yang satunya meninggal dulu. Ya. Jadi ini kakak beradik dinikahi dalam waktu yang sama, boleh, kecuali ini meninggal baru dinikahi boleh. Namanya mengumpulkan dua saudara. Nah, kemudian hukumnya bagaimana? Hukumnya ketika orang itu tetap mau menjalankan seperti itu, ya, maka dikatakan adalah fahuwa haramun fi hadil ummah, diharamkan untuk umat ini. Artinya ketika orang itu menjalaninya itu jadi haram, sesuatu yang dilarang, dosanya. Innahu kana fahisyah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fahisyah, satu perbuatan eh, terkutuk ya, jijik ya, perbuatan yang hina. Fahisyah itu biasanya kaitannya dengan perzinaan gitu ya, perzinaan. Wa maktan wa sa'a sabila, itu kebencian ya, kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan jalan seburuk-buruk jalan ya. Sepadan dengan ayat itu adalah wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Kamu jangan sampai melakukan perbuatan fawahish itu, perbuatan zina, baik itu dohir maupun batin. Dohir ya secara dohir melakukan perbuatan seperti itu, dohir ya berangan, batin ya berangan-angan ya, menghayal-hayalkan, jangan sampai seperti itu. Itu enggak boleh. Wala taqrabu, mendekati sini jangan melakukan. Juga ayat yang lain wala taqrabu zina, kamu jangan melakukan zina. Gitu ya. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Di surat Al-Isra ayat 32. Kamu jangan berbuat zina, karena di zina itu adalah perbuatan fahisyah. Satu dosa yang besar, perbuatan maksiat gitu ya. Jadi zina itu adalah satu perbuatan dosa yang besar, masuk dalam kelompok dosa-dosa besar gitu. Jangan dilakukan perzinahan itu. Baik itu lewat sembunyi-sembunyi maupun lewat terang-terangan. Sembunyi-sembunyi ya selingkuh gitu ya. Terang-terangan apa ya? Ya dia terang-terangan melakukan perbuatan zina, berkumpul dengan lawan jenis, tidak di dalam akatan ikat apa namanya, pernikahan, akad nikah gitu ya. Jadi haram itu hukumnya. Kemudian kalam Allah tentang wa maktan ini adalah ai bughdon wa amrun kabirun fin nafsihi. Jadi kemarahan. Kalau orang itu dimarahi, otomatis orang itu tidak disenangi gitu. Jadi orang itu kalau dibenci otomatis tidak disenangi. Maka ketika seseorang itu ingin dapatkan kesenangan, ingin dapatkan belas kasih dari Allah, jangan melakukan ini. Kalau melakukan perbuatan seperti ini, maka dia dalam kebencian atau dalam kemarahan dari Allah SWT. Orang yang dimarahi tentu tidak akan diberi fasilitas-fasilitas, kenikmatan-kenikmatan dari Allah SWT gitu. Kecuali dia mau bertobat gitu. Kemudian wasa'a sabila. Sa'a sabila ini adalah seburuk-buruk jalan. Wa bi'sat tariqan liman salakahu minan nas. Orang menempuh jalan ini dikatakan dia adalah orang yang melakukan seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk perbuatan gitu aja. Bahkan dalam satu hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, Ahlus Sunan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam riwayat dari Ammi bapaknya, annahu ba'atsahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin. Rasul itu mengutus kepada seseorang yang dia tazawaja imra'atan. Seseorang tadi menikahi seorang perempuan abihi, dari bapaknya. Jadi menikahi ibu tirinya gitu ya. Min ba'di, dari sesudahnya. Sudah ba'di sudah ada penjelasan bahwasanya haram itu dilakukan, tidak boleh. Maka hukumannya adalah ayyaktulahu wa ya'khuda malahu. Jadi supaya dia dibunuh dan diambil hartanya, dimasukkan ke Baitul Mal. Ini bentuk hukuman bagi orang-orang yang dia melakukan perbuatan ini ya. Jadi sekali lagi menikahi mantan ibunya
menikahi ibu tiri mudahnya gitu ya. Ibu tiri itu nggak boleh, atau menikahi ibunya sendiri juga nggak boleh. Ya, ketika bapaknya sudah meninggal. Gitu. Nah, untuk zaman jahiliyah dulu itu dibolehkan, ya, karena memang tidak ada hukum yang atau belum ada hukum yang turun tentang ini ya. Ini tentang ya, bagaimana kalau masih cantik, ya udah bukan haknya dia, meskipun cantik maupun nggak cantik tetap bagaimana kaya, ya udah namanya tidak boleh. Nah, ketika dilanggar ada hukumannya gitu. Bisa dipahami ya. Kemudian ayat sesudahnya ini berkaitan dengan bayanu muharramat al-abadiyah wa ghairul abadiyah. Jadi yang diharamkan selamanya maupun yang tidak diharamkan selamanya. Ini siapa saja ya. Kita baca ayat yang ke-23. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Hurrimat diharamkan, hanya enggak boleh dinikahi ya. Tidak boleh juga salaman, tidak boleh juga diboncengkan. Gitu ya. Boncengkan dalam arti dekat dengan dia. Kalau boncengkan lewat mobil mungkin jauh, beca mungkin bisa. Namanya itu angkutan umum gitu. Tapi kalau angkutan umum yang Gojek, Gojek itu sepeda motor. Karena sangat dekat ketika direm itu bisa konslet gitu ya. Mendekat gitulah itu apa namanya diharamkan untuk bersentuhan gitu. Jadi diharamkan di sini adalah diharamkan untuk menikahi. Diharamkan alaikum atas kamu sekalian ummahatukum ibu kalian. Jadi ibu yang melahirkan. Wa banatukum dan anak perempuan kalian. Wa akhawatukum dan saudara perempuan kalian. Wa ammatukum dan saudara perempuan dari arah bapak kalian. Wa khalatukum dan saudara perempuan dari arah ibu kalian. Wa banatul akhi dan anak perempuan dari saudara laki-laki kalian. Wa banatul ukhti dan anak perempuan dari saudara perempuan kalian. Wa ummahatukum dan ibu-ibu kalian. Alati yang ardo'nakum. Kalian menyusu. Atau dia, ibu kalian itu menyusui kalian. Wa akhawatukum dan saudara perempuan kalian minar roto'ah dari satu susuan. Wa ummahatu dan ibu-ibu nisaikum, istri-istri kalian. Maksudnya ibu-ibu istri kalian itu mertua gitu ya. Halo. Wa roba ibukum. Roba itu adalah anak perempuan tiri kalian. Itu bawaan istri kalian yang baru ini ya. Jadi dia punya anak perempuan, ini roba. Alati yang fi hujurikum dalam binaan kalian, dalam pemeliharaan kalian. Atau nanti dalam penjelasan juga bukan dalam pemeliharaan juga tetap itu diharamkan. Min nisaikum dari istri-istri kalian. Allati yang dakhaltum. Kalian telah jima bihin dengan mereka. Jadi kalau sudah jima itu haram. Fa illam takunu dakhaltum, maka jika kalian itu belum jima bihin dengan mereka,
fala junah alaikum, tidak apa-apa kalian menikahi roba itu tadi, anak tiri itu tadi. Wahalailu abnaikum, dan halail itu adalah menantu. Jadi istri dari anak-anak kalian. Alladzina, orang-orang yang min aslabikum, dari anak kandung kalian. Jadi sulbi kalian. Hala itu misalnya saya punya anak laki-laki, dia punya istri. Nah, istrinya dia itu dengan saya itu tidak boleh saya nikahi, haram gitu. Wa antajma'u, dan bahwasanya kalian mengumpulkan bainal ukhtain, di antara dua saudara perempuan. Itu juga haram, nggak boleh. Illa, kecuali maqad salaf, apa yang telah lewat. Innallaha kana ghafuran rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Jadi saya ulangi secara global, belum baca tafsirnya ya. Yang diharamkan dinikah itu, satu, ibu, nggak boleh, ibu kandung, perempuan. Kemudian anak perempuan, ya, anak perempuan. Kemudian saudara perempuan ya saudara perempuan kita. Kemudian eh, saudara perempuan dari ayah, bisa bude, bisa bule, itu tidak boleh dinikahi. Kemudian saudara perempuan dari arah ibu, bisa bude, bisa bule. Jadi jenengan dengan mereka-mereka itu boleh salaman, boleh memboncengkan, cuma tidak boleh dinikahi. Jadi paham ya. Kemudian setelah itu anak perempuan dari saudara laki-laki jenengan. Jenengan punya saudara laki-laki, punya anak perempuan, dengan jenengan itu mahram. Tidak boleh dinikah, boleh diboncengkan, boleh disalami, boleh dicium. Cuma tidak boleh dinikah. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan, jenengan punya saudara perempuan, punya anak, itu pun anaknya dengan jenengan mahram. Bukan muhrim ya, mahram. Kalau muhrim itu adalah orang yang umrah, melakukan ihram. Baru berihram namanya muhrim. Kalau mahram adalah yang dilarang. Artinya dilarang dinikah. Kemudian ibu-ibu yang menyusui jenengan. Jadi siapa saja, misalnya jenengan pada waktu kecil itu disusui orang lain gitu, lah itu nanti jadi ibunya jenengan. Gitu. Ibu ya. Kemudian saudara perempuan dari sesusuan itu juga mahram. Meskipun bukan nasab. Di seorang ibu ini menyusui jenengan. Ibu ini punya anak perempuan. Dengan jenengan itu mahram. Gitu ya. Namanya ikhwatukum min radha'ah. Kemudian ummahatun nisaikum, ibu-ibu dari istri-istri kalian. Maksudnya jenengan punya istri, istri jenengan punya ibu. Nah, itu namanya tetap dengan jenengan mahram. Jenengan boleh boncengke tapi tidak boleh menikahi. Jadi paham ya? Tidak boleh dinikahi. Kemudian waroba ikum. Roba itu adalah anak bawaan dari istri jenengan. Yang keempat atau yang ketiga. Alati fi hujurif min nisaikum. Jadi jenengan istri laki atau beristri laki. Karena mungkin yang istri yang pertama meninggal. Kemudian menikah. Kebetulan yang jenengan nikahi janda. Punya anak perempuan. Nah ini namanya roba. Nah, itu tidak boleh jenengan nikahi ketika jenengan sudah berkumpul dengan istri jenengan yang ini tadi, ibunya. Dengan ibunya sudah jenengan jima, sudah kumpul. Tapi kalau belum sempat dijima, kemudian jenengan melihat anaknya kok lebih cantik daripada ibunya, nah, ini ganti boleh gitu loh. Di sini. Yang mana? Yang belum dikumpuli, yang sudah dikumpul boleh salaman, boleh dibawa kemana-mana. Yang tidak boleh dinikahi. Tapi kalau melihat ibu dengan anaknya kok cantik anaknya, nah itu jenengan jangan kumpul dengan ibunya dulu, tapi nikah anaknya.
Nah kalau cantik ibunya ya tetap ini ibunya. Orang tuanya menikah. Mm-mm. Mm-mm. Enggak jadi mahram karena berbeda. Yang jadi mahram adalah hanya suami dan istri itu tadi. Tapi istri jadi mahram dengan anaknya suami. Tapi anaknya suami dengan ibu tiri tidak jadi. Bukan. Jadi boleh jadi anak-anaknya mereka. Karena itu bukan mahram. Iya, karena beda anak bawaan. Itu bukan mahramnya. Yang mahramnya adalah jenengan dengan istri apa dengan anaknya istri yang sudah dikumpuli tapi enggak, udah beda. Saya lanjutkan dulu ya. Ini baru terjemahnya global, belum tafsirnya. Cuma biar jenengan paham benar, jangan salah memahami. Kemudian, hmm, kalau fa'ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi ketika jenengan belum kumpul, boleh nikahi dengan roba itu. Anak tiri, bawaan ibu tiri. Bawaan ibu baru gitu ya. Istri baru. Kemudian wahalailu abnaakum. Wahalail ini juga mahram dengan jenengan. Ya, selama-lamanya kali ini. Ya, ketika anak jenengan menikahi seorang perempuan, perempuan itu jadi halak jenengan, jadi menantu jenengan. Lah itu haram dinikahi jenengan. Dan dia selama-lamanya tetap mahram dengan jenengan. Kemudian min aslabikum dari keturunan jenengan, bukan tiri ya. Kalau tiri beda lagi. Ini keturunan jenengan. Ya, menikah dengan perempuan, nah kebetulan perempuan bojomu kok ayu tuh, enggak dipek jenengan enggak boleh. Walaupun sudah cerai enggak boleh, tetap dia jadi mahram jenengan. Beda dengan suami, cerai sudah beda lagi. Dia bukan mahram lagi, itu mahramnya tidak selamanya. Maka ada judulnya adalah Muharramatil Abadiyah wa Ghairu Abadiyah. Jadi yang mahram selamanya, ada mahram yang tidak selamanya. Kemudian wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salah. Mengumpulkan dua saudara perempuan. Di jenengan mau menikah seorang perempuan, kemudian mau ngelamar itu, loh adiknya kok ya cantik. Nah, diambil sekalian. Itu enggak boleh. Kecuali kakaknya meninggal, itu baru menikah adiknya boleh. Itu kode salaf. Sudah lewat. Jadi aturannya ini sudah lewat. Nabi Adam sama putranya sama saudaranya boleh. Karena belum ada aturan. Nah, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW ini diatur dengan Al-Quran ini. Maka di penghujung ayat ini adalah ilama qad salaf. Kecuali dulu. Kalau dulu menikahi adiknya boleh. Terus kalau enggak sama adiknya terus siapa? Enggak ada yang lain gitu. Dibolehkan. Terus dulu menikahi ibu tiri boleh. Ya, menikahi anak tiri boleh dan sebagainya. Nah, sekarang sudah dimanso, sudah tidak boleh. Innallaha kana ghafurar rahimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Belas Kasih. Itu terjemahnya ya. Sekarang tafsirnya. Hadhi ayat al-karimah ya ayatun tahrimil muharrami minan nasab wa ma yatba'uhu minar rada'ah wa muharrami bisihri. Jadi di sini ada tiga penyebab pengharaman ya. Satu adalah karena nasab. Nasab itu keturunan. Siapa itu? Ya anak, ya saudara, itu keturunan ya. Ibu itu keturunan. Kemudian yang sebab karena rodoa itu susuan. Jadi saudara sesusuan atau ibu susuan itu menjadi haram, menjadi mahram untuk dinikahi ya.
Maka hati-hati di kampung itu biasanya masih kecil itu diajak tetangganya. Nangis terus kan disusui. Nah itu air susunya itu kalau sampai terminum oleh anak itu jadi anak susuan. Syaratnya itu ada beberapa syarat perbedaan di kalangan ulama. Di antaranya adalah satu mengenyangkan susuannya itu. Mengenyangkan. Kemudian yang kedua ada beberapa kali disusui. Nah, minimal ada ulama yang mengatakan 5 kali susuan. Nah, itu baru dia menjadi ibu susu, anak susu. Nah, hukumnya adalah ibu susu ini sama dengan ibu kandung kita. Tidak boleh dinikahi. Ya. Anaknya juga tidak boleh. Karena anaknya sudah jadi saudara sesusu. Maka itu disebut muharramat dengan sebab roto'ah, penyusuan. Nah kalau jenengan mupu anak, ya, karena mungkin tidak punya anak, kemudian mengambil anak, adopsi gitu ya. Supaya ini jadi anak susu, garwani jenengan harus menyusui dia. Nah, namanya susu ya harus keluar. Kalau susu tidak keluar itu ya tidak menyusui. Yang apa istilahnya? Ngempeng ya. Ngenyut mawon ini. Mas Eko. Ya, ya. Jadi gini apa namanya? Saya tadi tertawa. Syaratnya itu harus keluar Mas Eko. Susunya harus keluar. Maka tadi ulama mengatakan kenyang gitu. Kalau hanya ngenyut tidak keluar itu tidak menyebabkan dia jadi ibu susu atau anak susu. Ya. Hmm? Apa ngenyut tok? Mungut? Mm-mm. Ya, bukan anak. Kalau pengen jadi bukan waris juga. Susuan juga tidak jadi waris. Hanya menyebabkan dia haram untuk dinikah. Jadi ya. Nah kalau ibunya garwani jenengan misalnya sudah mupu pengen nyusui tapi nggak keluar, itu ya tidak jadi mahram walaupun sudah besar, tetap dia orang lain. Nah kejadian di dulu itu ada seseorang sahabat ini ya, sudah ngambil anak, nanti anaknya sudah dewasa, terlanjur dewasa gimana? Karena nanti kalau sudah dewasa kan butuh mahram ya. Dia kalau salaman juga nggak boleh. Maka sudah terlanjur dewasa bilang ke Rasulullah, ya gimana ya Rasul? Ya kamu susui. Loh pun gede ini kan masukkan ngempeng. Ya caranya tidak seperti itu. Caranya diperes gitu ya, kemudian dimasukkan ke gelas supaya dia minum. Ya, diminum. Misalnya Mas Yanto pengen jadi saudara susu siapa gitu, minta air susunya jenengan dahak, jenengan unjuk gitu ya. Jenengan kenyang, jadi ibu susu gitu. Nah, sapi bukan ibu susu ya. Sapi itu bukan ibu susu. Gitu ya. Nggak tahu kalau nyusu langsung gitu ya. Tapi jelas bukan jadi ibu susu sapi itu karena hewan. Yang di sini adalah manusia. Itu. Ini ya tentang susuan. Bisa dipahami ya. Nah, nanti punya anak, anaknya ibu susu itu haram dengan kita juga. Maka dikatakan di sini adalah eh, wa banatul ukhti gitu ya. Wa akhawatukum minar radha'ah. Akhawatukum minar radha'ah. Saudara perempuan kalian dari sesusuan. Itu tidak boleh juga. Kemudian wa muharrami bisihri. Sekarang haram karena pernikahan ya. Apa namanya itu mantu gitu ya. Pernikahan. Jadi orang lain tapi dinikah. Maka di sini ada wa ummahatun nisaikum wa robaikumul lati fi hujurikum. Jadi ini sebab anak tiri itu jadi mahram dengan jenengan ketika ibunya jenengan nikahi dan jenengan sudah kumpul dengan dia. Ketika belum berkumpul itu jenengan boleh menikahi anak perempuannya. Tapi si istri ini dicerai.
ibunya ini cerai. Ya, ini kan banyak terjadi juga, gitu, karena mungkin lebih kempling dan sebagainya, lebih sehat, gitu. Ternyata punya anak yang sudah dewasa, gitu. Ngertiin disik-disik gak milih kui, gitu kan, terus nggak dikumpulin. Nah, itu boleh dinikah. Tapi kalau sudah terlanjur kumpul, ngerti-ngerti anaknya setelah 1 bulan datang, jebulin dia anak cantik. Nah, tidak boleh, harus menahan diri. Seorang muslim tidak boleh melakukan keharaman. Ditahan, tidak boleh. Kalau dicerai, apakah boleh dengan dia? Tidak boleh, karena sudah jadi mahram selamanya akibat pernikahan itu. Jadi mertua itu sudah selama-lamanya. Jadi tidak ada mantan mertua. Jadi kalau jenengan dan saya itu berbuat baik kepada mertua itu terus ya. Meskipun anaknya sudah mantan gitu. Tidak boleh menyebut mertua itu mantan, nggak ada. Karena di dalam Quran nggak disebut. Tetap dia selama-lamanya. Jadi mahram kita yang harus kita hormati. Kita takzimi ya. Apa? Gimana? Kan kalau wanita tidak dalam masa melahirkan tidak artinya menjadikan anak-anak mahram. Oh, jadi untuk menjadikan mahram berarti punya saudara perempuan apa enggak? Kalau punya saudara perempuan itu nanti anaknya saudara perempuan jenengan itu dengan jenengan jadi mahram, jadi ponaan. Sebagaimana tadi wa banatul ukhti. Nah, itu ya. Jadi anak saudara perempuan jenengan itu dengan jenengan jadi mahram. Anak susu kan di sini disebutkan allati ardhanakum wa akhwatukum minar radhaah. Saudara perempuan dari sebab susuan dan anak dari sebab susuan. Itu boleh jadi mahram, caranya begitu. Jadi misalnya Pak Wahyu pengen punya anak perempuan. Ya, terus caranya ngambil anak perempuan biar mahram dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu punya adik perempuan yang mengeluarkan susu. Itu suruh nyusu sama adiknya Pak Wahyu. Nanti dengan Pak Wahyu itu jadi saudara ponakan sesusuan. Jadi mahram. Adik kandung, adiknya Pak Wahyu. Bukan adiknya IP, bukan. Jadi kalau Prof Isti itu pengen seperti itu dari adik jenengan sendiri, Prof. Jadi adik jenengan sendiri bukan adik tiri atau adik ipar ya, Afan. Adik ipar atau kakak ipar tidak bisa. Dari saudara jenengan sendiri itu baru bisa kakak atau adik. Gitu. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian setelah itu ya dengan 3 itu tadi ya dengan sihri yang terakhir ini yaitu dengan mencari jodoh yaitu nanti jadi mahram. Sebelumnya tidak boleh, maka ketika jenengan itu menikah dengan seorang perempuan itu jadi mahram jenengan gitu ya. Jadi itu tidak selamanya juga. Ketika nanti pisah itu jenengan dengan dia sudah bukan mahram lagi. Nah, boleh nikah ketika seorang perempuan ini dinikahi oleh orang lain, kemudian dikumpuli oleh orang lain tersebut, terus cerai lagi, baru nikah dengan jenengan lagi boleh. Tapi kalau sudah cerai, cerai yang bain ya, bukan roci. Roci itu boleh kembali lagi, talak 1 atau 2. Nah, kalau sudah 3, itu yang perempuan dan laki-laki ini tidak boleh gabung. Kecuali ini sudah menikah dahulu dengan orang lain dan merasakan madunya. Habis merasakan madunya terus dicerai, nah itu balik lagi ke sini baru boleh. Gitu. Yang mana? Yang nikah perempuan. Ya mau enggak perempuan mau balik apa enggak? Ini yang pengen perempuan. Ya boleh, asal sudah nikah dulu.
Bisa nikah dulu. Tidak harus perempuan. Ya tinggal siapa yang pengen balik. Kalau pengen balik ya dia harus melakukan itu gitu. Oh iya, itu nih. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, ada sebab haram itu nasab, ada sebab susuan, ada sebab pernikahan gitu ya. Jadi, sehingga jenengan ketika nanti bergaul dengan orang lain, salaman atau diajak boncengan, itu sudah tahu siapa yang boleh saya salami, siapa yang boleh saya boncengkan. Ada ini, tujuh ini, jenengan hafalkan. Ini siapa-siapa saja gitu. Udah paham ya? Nah, kemudian setelah itu di karena waktunya udah habis itu ya. Ya insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain ya. Ini masih banyak belum saya baca. Saya simpulkan sedikit ya. Yang diharamkan atau jadi mahram kita itu pertama adalah satu ibu kita. Nah, ibu kita. Kemudian anak perempuan kita gitu ya. Kemudian saudara perempuan kita. Kemudian saudara perempuan dari bapak kita. Bapak kita. Saudara perempuan dari ibu kita. Dari ibu kita. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Anak perempuan dari saudara perempuan kita. Tuh, itu ada 7. Yang kemudian ditambah karena sebab lain, yaitu susuan. Ibu kita yang menyusui kita. Karena bukan ibu kita, bukan ibu kandung. Kemudian anak perempuan dari ibu yang menyusui kita. Itu juga jadi mahram kita. Itu boleh disalami, boleh diajak, dipergauli dengan baik. Nah, kemudian yang ke-10 ini adalah anak tiri dari istri kita yang baru, perempuan, yang sudah kita kumpuli. Kalau belum dikumpuli, belum jadi mahram. Misalnya nikah di sini anaknya masih di Amerika, belum pulang 5 tahun lagi. Nah, selama 5 tahun itu dia tidak kumpul, nah, belum jadi. Nah, bisa saja kan 5 tahun masih kuat. Contoh. Nah, kemudian yang ke-11 adalah menantu. Jadi anak kita punya suami atau istri gitu ya. Jadi anak kita laki-laki punya istri perempuan, nah dengan kita, dengan laki-laki, yaitu kita, itu dia mahram selama-lamanya. Ya, jadi paham ya. Dari anak kandung kita loh ya, bukan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah tidak boleh mengumpulkan dua perempuan saudara dalam satu ikatan pernikahan. Itu yang tidak kesimpulan di ayat ini. Saya kira demikian. Mertua mahram. Ya. Boleh, yang namanya mertua itu dari adik istri laki-laki apa perempuan. Perempuan dengan jenengan itu bukan mahram. Itu ipar sudah orang lain. Anak istri ya jelas itu mahram dari jenengan. Kalau dia membawa anak dari bukan dari jenengan itu namanya robai. Robai syaratnya adalah kumpul atau tidak kumpul tadi. Sangat dimami Mas Eko. Kita nambah. Bukan Pak boleh ya. Ya, ada abadi, ada yang tidak. Ini abadi semua ini. Abadi. Nanti ada yang tidak abadi. Saya kira sampai di sini dulu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menambah kebaikan kita semua sehingga yang hadir ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan segala urusan di dunia dan di akhirat. Yang kita berdoa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din, Allahumma alina al-kitab, Allahumma aslih lana fid dinina wa wasi' lana fid darina wa barik lana fi rizqina
اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة جنة فردوس يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, untuk mahram itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu dari dubul maupun kubul. Itu yang membatalkan wudhu. Sedangkan untuk bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu. Meskipun mbak mahram, kalau bukan mahram itu jadi haram. Kalau mahram ya tidak apa-apa. Jadi misalnya Mas Joko senggolan sama mahasiswi itu enggak jadi batal wudhunya. Karena yang membatalkan wudhu adalah keluar sesuatu dari dubul maupun kubul, dari kentut ataupun pipis ataupun buang air besar. Itu yang membatalkan. Makan, minum itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Cukup ya. Nah, mudah-mudahan jadi kebaikan kita. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.